Yo, halo simple people, back with me, with Alan. Pada video kali ini gue akan coba berbagi kembali bagaimana cara kamu memulai hidup minimalis. Sehingga setelah menonton video ini, kamu langsung bisa mempraktekkan atau memulai gaya hidup minimalis. Untuk topik kali ini, gue akan bagi beberapa video karena cakupannya cukup banyak. Jadi, make sure kamu subscribe ke channel ini agar dapat memfollow atau mendapatkan update tentang video berikutnya. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, gue akan membagi beberapa step menjadi 3 step berikut. Step pertama, start with why. Bayangkan kamu hendak menaiki sebuah kendaraan, lalu kamu mulai berpikir, waduh, enaknya kemana ya hari ini? Nanti aja deh, paling nanti juga kepikiran pas lagi di jalan enaknya kemana. Lalu kamu mulai berangkat menggunakan kendaraan kamu. Nah, namun setelah beberapa lama kamu mulai bingung. Di tengah perjalanan, kamu bingung mau kemana. Kamu juga mulai merasa bahwa perjalanan kamu tuh tidak kunjung selesai. Kamu juga bingung di mana sekarang kamu berada. Apalagi ditambah kamu mengetahui bahwa bensin kendaraan kamu sudah mulai menipis. Pada akhirnya kamu akan menghentikan perjalanan tersebut karena kamu tidak tahu kamu akan kemana. Sekarang kita coba bandingkan bagaimana jika kamu sebelum berangkat sudah tahu tujuan atau destinasi kamu. Contoh, kamu sekarang berlokasi di Jakarta, kamu ingin pergi ke Bandung. Dengan men-set destinasi kamu sudah tahu bahwa kamu harus melalui jalan tol. Lalu kamu juga bisa merencanakan tol mana kamu akan keluar. Lalu juga berdasarkan jarak yang sudah kamu ketahui, kamu bisa mempersiapkan berapa liter bensin yang akan kamu persiapkan. Dengan begitu, kamu sudah siap mental dalam perjalanan karena kamu tahu betul apa yang kamu perlukan dan kamu siapkan sebelum berangkat untuk mencapai suatu destinasi yang telah kamu tetapkan. Dengan hanya menentukan tujuan di awal, proses kedepannya yang akan kamu tempuh akan jauh lebih mudah dan lebih terarah. Kembali ke topik kita, jadi apa motif dan tujuan kamu menjalani hidup minimalis? Apakah kamu lelah mengejar kebahagiaan dari atau dengan cara membeli barang-barang yang kamu suka? Apakah kamu merasa bahwa waktu kamu tersita banyak oleh barang-barang yang telah kamu punyai? Atau kamu juga baru sadar bahwa rumah atau ruangan kamu dipenuhi oleh barang-barang yang sebenarnya tidak kamu perlukan? Tulislah semua alasan dan reason kamu. Semakin detail dan semakin jelas alasan kamu akan semakin baik. Jadikanlah itu sebagai pengingat juga penyemangat kamu dalam menjalani hidup minimalis yang akan kamu jalani. Poin kedua adalah jangan membandingkan dan juga jangan mengimitasi. Banyak dari kita yang mengenal gaya hidup minimalisme dari sosial media. Lalu kamu mulai penasaran dan mulai mencari-cari apa sih itu hidup minimalis. Kamu lalu mencoba untuk mencari-cari artikel-artikel tentang minimalisme. Juga biasanya yang paling sering adalah mencari video di YouTube mengenai topik minimalisme. Dan gue berani jamin bahwa kalian menemukan beberapa orang yang sudah sangat matang menjalani hidup minimalis. Kalian mungkin pernah mendengar atau mengetahui bahwa ada seorang minimalis yang bisa hidup hanya dengan 100 barang saja. Atau mungkin kalian pernah melihat desain rumah minimalis yang kosong, tidak ada apapun di dalam rumahnya. Lalu seperti gue, kalian pun juga pasti merasakan takjub, terpesona juga mungkin. Intinya kita amazed bagaimana bisa mereka hidup dengan sesimpel itu. Tapi apakah kamu harus menjalani hal yang sama dengan mereka? Lebih tepatnya, apakah hidup minimalis harus seperti itu? Sebelum kita menjalani hidup minimalism, kita tentunya harus paham betul apa yang dimaksud dengan hidup minimalis. Menurut saya sendiri, hidup minimalis adalah hidup dengan penuh kesadaran diri. Kesadaran atas materi yang kita miliki dengan nilai-nilai sebagai berikut. Less is more, lebih sedikit lebih baik. Quality over quantity, kualitas di atas kuantitas. Tidak ada aturan baku dalam menjalani hidup minimalisme. Setiap orang boleh mempunyai persepsi sendiri
dalam menjalani hidup minimalis. Mungkin di belahan bumi yang lain ada seorang minimalis yang hanya mempunyai atau menggunakan pakaian dalam hanya satu pieces saja. Hari ini side A, besok side B. Nah, menurut saya itu bukan minimalis ya guys, melainkan itu kikir plus itu jorok juga sih. Jadi dalam mempelajari hidup minimalisme, jangan langsung menjudge seseorang, jangan juga kamu langsung menjadikan dia sebagai pedoman untuk menjalani hidup minimalisme secara plek-plekan. Karena mungkin orang tersebut sudah menjalani atau sudah berproses dalam waktu berapa lama yang mungkin tidak kita ketahui. Sesuaikanlah dengan kondisi kamu saat ini saat memulai. Lalu kedepannya kamu bisa improve dengan kecepatan senyaman kamu. Perlu juga kamu ketahui, manusia secara alami atau bawah sadar akan menolak perubahan yang ekstrim, apalagi dalam waktu yang singkat. So, benar-benar take your time untuk menyesuaikan dengan diri kamu. Gue sudah merangkum beberapa hal mengenai hal-hal yang jangan kamu lakukan saat memulai hidup minimalis. Kamu bisa cek di sini videonya atau saya sudah sertakan di deskripsi di bawah. Poin yang ketiga adalah mindset. Mindset adalah pola pikir atau cara kamu melihat, memahami, lalu bertindak akan suatu hal yang kamu alami. Setiap orang mungkin mempunyai mindset yang berbeda-beda terhadap suatu hal yang sama. Itu dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan juga keyakinan masing-masing individu. Mindset inilah yang saya percayai sebuah kunci atau sangat penting dalam diri kita untuk memutuskan atau mempengaruhi kita dalam berperilaku sehari-hari. Contoh mindset baru yang saya dapatkan saat menjalani hidup minimalis adalah jadikanlah mall, toko, atau swalayan sebagai gudang pribadi kamu. Apa sih yang akan kamu pikirkan jika kamu melihat gambar seperti ini? Kebanyakan dari kita akan berpikiran bahwa, waduh lumayan nih, ada diskon atau promosi buy two get one. Bisa lebih hemat nih mumpung lagi ada diskon. Kamu akan mempunyai kebiasaan untuk membeli barang-barang promo dan tanpa kamu ketahui atau tanpa kamu sadari, seringkali di masa depan kamu lupa bahwa kamu telah mempunyai barang tersebut. Lalu kita juga sering melihat bahwa di gudang-gudang kita masih banyak barang-barang yang sebenarnya masih bisa kita gunakan, namun dikarenakan karena kita lupa bahwa kita telah membeli barang tersebut tidak dapat digunakan lagi karena rusak atau expirednya sudah lewat. Tadinya kita mau untung malah jadi buntung. Nah, kamu tentu tahu kan bahwa untuk membuka sebuah toko tersebut akan mempunyai beberapa biaya yang harus ditanggung. Biaya gedung, biaya kebersihan, biaya karyawan, dan banyak biaya-biaya lain yang sebenarnya ditujukan untuk merawat atau memaintain barang-barang yang dijual dalam kondisi baik saat customer ingin beli. Setlah mindset bahwa biaya-biaya tersebutlah yang kamu harus tukarkan daripada kamu harus mengorbankan space di ruangan atau di rumah kamu untuk menaruh barang-barang tersebut. Belum lagi kamu harus juga membersihkan barang tersebut secara rutin. Kamu juga harus secara berkala mengecek tentang kelayakan barang tersebut. Misalnya kalau barang tersebut mempunyai expired date. Dengan punya mindset seperti itu, kita membebaskan waktu, pikiran, juga ruangan di rumah atau di kamar kita hanya dengan membeli secukupnya atau yang kita perlukan saja. Mindset-mindset seperti ini bisa kamu dapatkan dengan cara kamu terus belajar mengenai hidup minimalis. Kamu bisa mendapatkan mindset-mindset seperti ini melalui membaca buku, melihat film dokumenter, dan juga video-video experience orang-orang yang telah menjalani hidup minimalis. Ingat, jangan langsung mempraktekannya secara plek-plek, karena itu belum tentu bisa langsung bekerja atau cocok dengan diri kamu. Nah, apalagi jika kamu memulai hidup minimalis di mana keluarga dan teman kamu atau sanak family kamu tidak menjalani hidup minimalis. Saya telah membuatkan tips dalam bentuk video yang bisa kamu tonton di sini. Atau di deskripsi juga ada sih.
Nah, agar kamu tidak ketinggalan episode kedua dari video ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Next, kita akan bahas bagaimana cara declutter yang efisien. Jangan lupa like jika kamu menyukai konten-konten seperti ini atau minimalisme, dan kita juga bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah. See you around and stay healthy people. Bye.